Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Demikian pembacaan firman Tuhan di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam pembacaan ini bahwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ada satu prinsip doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini. Ketika ia berdoa, ia meminta kepada Bapanya. Ia berdoa dengan penuh keyakinan. Dia memohon jika sekiranya cawan itu lalu daripadanya. Ini satu hal yang baik, ada satu permintaan, permohonan daripada Yesus di dalam bagian ini. Tetapi Bapak Ibu, ada hal menarik setelah itu. Yesus katakan, "Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini satu prinsip doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai saya dan saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa meyakini akan pertolongan Tuhan. Kita bisa yakin akan kuasa Tuhan menolong kita. Tetapi waktu kita berdoa, kita harus sampai pada titik, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap permintaan-permintaan yang kita mohonkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menjawab setiap permohonan-permohonan dari kita. Karena penentu dari setiap doa kita bukan ada pada diri saya dan saudara. Penentunya ada pada Tuhan. Penentunya ada pada kehendak Tuhan. Apakah Tuhan berkehendak untuk menjawab doa kita atau tidak? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, yakinlah akan setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan. Tetapi kita harus juga memahami bahwa Tuhanlah berdaulat. Tuhan punya kehendak. Dan kita tidak bisa memaksa kehendak kita pada kehendak Tuhan. Dan kalau kehendak Tuhan berbeda dengan apa yang kita inginkan, biarlah kita dengan penuh kerendahan hati memohon pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa menerima keputusan Tuhan dalam setiap doa-doa yang kita naikkan. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.